Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita imani pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kami percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Tongkatku dan gadaku itulah penghiburan bagi kami. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Yang ciptakan Kau setuju gambarnya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang gelap pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau tidak akan mematahkan bulu yang terkulai Tuhan, sama seperti hidup kami Tuhan yang penuh dosa. Engkau mengampuni kami, Engkau menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaus dulu gambarnya, amin. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karyanya sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar akan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas kasih-Mu yang baru setiap pagi Tuhan, dan atas perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami sudah menaikkan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, dan sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang selalu menguatkan hati kami dan menjadi pelita bagi kaki kami. Untuk itu Tuhan, lawat kami Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini di tangan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama yang kita siap menerima kebenaran firman Tuhan kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Malam ini kita tidak akan belajar mengenai pendalaman Alkitab, tetapi ada kerinduan yang besar di dalam hati saya untuk memberitakan firman Tuhan yang akan menguatkan hati dan pikiran kita dalam menghadapi COVID-19 versi Delta yang sangat mengganas pada saat ini. Dengan mengangkat tema ini, bukan berarti saya ingin memperkeruh suasana, apalagi menakut-nakuti jemaat Tuhan yang terkasih. Tetapi tujuan daripada pemberitaan firman Tuhan ini adalah untuk menguatkan kita semua dalam rangka menghadapi COVID-19 versi Delta ini yang lebih ganas, lebih cepat penyebarannya, dan lebih menakutkan. Untuk itu, maka malam hari ini saya ingin memberitakan firman Tuhan, apa yang ingin Tuhan katakan ketika kita berada dalam kesesakan, terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan firman Tuhan malam ini saya beri judul, Aku Tidak Takut, Sebab Engkau Besertaku. Dalam 3 pujian yang baru saja kita nyanyikan bersama, saya ingin mengingatkan ada 3 hal pula yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu yang mengatakan sekalipun dalam lembah kekelaman. Kita lihat di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, inilah yang menghibur aku. Ayat ini sudah sangat terkenal dan sangat sering dibawakan oleh para hamba Tuhan. Tetapi malam hari ini saya ingin menegaskan kembali bahwa saat ini kita suka atau tidak suka,
kita dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman yang sebenarnya. Ya, situasi ini bukan karena perbuatan kita. Mungkin juga bukan karena dosa yang telah kita perbuat. Tetapi ini adalah kehendak Tuhan yang ingin menguji iman daripada pengikutnya. Kalau dalam keadaan biasa ayat ini hanya diterjemahkan ketika kita menghadapi kesesakan secara pribadi, pergumulan pribadi, maka sekarang ayat ini berlaku untuk hampir semua orang, bahkan hampir seluruh dunia. Karena kita dipaksa untuk memasukinya, untuk mengalaminya. Bahkan mungkin ayat ini jauh lebih mengena karena yang kita hadapi sekarang ini adalah benar-benar maut. Hidup mati kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Daud ketika menghadapi kejaran atau serangan dari Salomo dalam keadaan terdesak karena pasukan Saul sudah mengepung Daud, maka dia menyatakan imannya. Daud berkata dia tidak takut menghadapi serangan daripada Saul. Dia tidak takut menghadapi bahaya. Dan pernyataan iman itu bukan hanya suatu perkataan yang kosong, yang hanya di bibir saja. Sebab perkataan itu Daud tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu akan menyertainya. Demikian juga hendaknya kita menyatakan iman kita sekarang dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita harus mengimaninya. Jangan hanya di bibir saja. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan juga beserta kita. Sebab Allah yang disembah oleh Daud adalah sama dengan Allah yang kita sembah saat ini. Amin. Untuk itu, naikkanlah doa kepada Tuhan Allah kita agar seruan kita semua mendapat jawaban yang sama dengan jawaban apa yang diperoleh oleh Daud. Apa yang menjadi doa kita kepada Tuhan? Yang harus dan bisa kita lakukan adalah berdoa dan berseru kepada Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang berseru kepada Tuhan akan diluputkannya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Bukankah kita sekarang dalam kesesakan? Maka kita harus terus berdoa memohon kepada Tuhan agar kita diluputkan dari ancaman COVID-19 ini. Meskipun di sekeliling kita banyak orang yang terkapar, bahkan mungkin ada yang meninggal. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus selalu berdoa secara terus-menerus, tidak jemu-jemu. Artinya kita jangan hanya berdoa kalau kita merasa takut, kalau kita merasa gelisah, kalau kita ada waktu, kalau kita ada terancam keselamatan kita. Tetapi kita harus tiap hari berseru dan berdoa siang dan malam kepada Tuhan agar kita juga diluputkan dari ancaman COVID-19 ini. Kata aku akan meluputkan engkau jangan hanya diartikan kita tidak akan terkena COVID-19. Tetapi harus diartikan kita tidak akan terkena bahaya. Kita tidak akan terkena oleh maut. Dari mana bahaya itu? Yaitu dari bahaya COVID-19 ini yang memang sudah banyak menelan korban. Sebab ancaman dari wabah COVID-19 ini adalah kematian. Setelah kita berseru, jangan lupa juga firman Tuhan mengatakan, engkau akan memuliakan aku. Artinya jangan kita hanya berdoa dan berseru saja, memuliakan juga nama Tuhan. Untuk sementara ini, di dalam keadaan kita yang mengharuskan kita untuk mengasingkan diri di dalam rumah kita, maka yang dapat kita perbuat adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Kita puji Dia melalui penyembahan. Kita naikkan korban syukur kita setiap hari. Tetapi ingat, jemaat Tuhan yang terkasih, jika COVID-19 ini sudah berlalu, maka kita harus bersyukur dan kita harus menjadi saksi Tuhan. Sebab kita telah selamat dari ancaman COVID-19 ini. Inilah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan kata, engkau akan memuliakan namaku. Sehingga orang-orang dapat melihat betapa besar kuasa Tuhan bekerja atas diri kita semua. Memang terkadang kita mendengar berbagai berita yang kurang baik dan seringkali juga mengkhawatirkan kita. Namun sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa firman Tuhan memberikan janji kepada mereka yang percaya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang menyerahkan kekhawatirannya itu, maka akan dipelihara oleh Tuhan. Untuk itu sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh lagi mempunyai rasa kekhawatiran. Serahkan semuanya di tangan Tuhan. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam kekhawatiran. Sebab bukankah Dia yang memberi, Dia juga yang akan mengambilnya. Kita harus ingat, hidup ini memang seperti bunga rumput yang di pagi hari berkembang, mekar, tetapi sore menjadi layu. Lagi pula hidup kita di dunia ini adalah sementara. Jadi apalagi yang harus kita khawatirkan? Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita dapat mengimani dengan tulus, maka kita dapat menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan tanpa ragu-ragu sedikit pun. Mungkin masih ada yang berkata di dalam hati, kita kan masih punya banyak tugas, banyak kewajiban. Anak-anak kita nanti harus kita pelihara. Kalau kita menghadap Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan anak-anak kita? Saya juga mau katakan bahwa kalau Tuhan memang melihat masih ada kewajiban kita yang belum terselesaikan, kalau kita dapat melakukan kewajiban kita dengan baik, maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Jangan lupa bahwa pemeliharaan Tuhan yang sempurna jauh dari pemeliharaan kita sebagai manusia biasa. Yang kedua adalah hidupmu berharga bagi Allah. Yesaya 43 ayat 4 dan 5. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. 5. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya itu sangat berharga di mata Tuhan. Artinya Tuhan akan menjaga dan memelihara hidup kita. Manusia saja di dalam kehidupannya kalau merasa ada sesuatu yang sangat berharga, maka dia pasti menjaganya dengan sekuat tenaga, dengan penuh perhatian. Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang sudah berfirman. Apakah kita masih meragukan kuasanya? Bahkan Tuhan berjanji akan menjadikan manusia lain untuk mengganti nyawa kita yang terancam. Jadi apalagi yang harus kita ragukan? Apalagi yang harus kita khawatirkan? Kita mungkin akan jatuh, tetapi kita tidak akan tergeletak. Mungkin kita akan terserang penyakit COVID-19 ini, tetapi tidak akan parah. Bahkan kita akan sembuh karena Tuhan yang menyembuhkan kita. Kalaupun si jahat mengingini sesuatu yang buruk terhadap kita, maka Tuhan berkata akan menyediakan manusia-manusia lain untuk menjadi pengganti kita. Dan sekali lagi Tuhan berfirman, jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Kalau kita perhatikan kata jangan takut di dalam Alkitab ada sebanyak 365 kali.
Itu artinya Tuhan mengingini kita sebagai umatnya jangan pernah takut setiap harinya. Dan Tuhan pasti akan memberikan alasan yang sangat rasional kepada kita bahwa hal itu dapat terjadi karena Tuhan menyertai kita setiap harinya. Jadi kalau ada Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? 3, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Di dalam Alkitab, terutama di dalam perjanjian lama, perjanjian baru maksud saya, kita banyak sekali melihat kuasa yang Tuhan Yesus yang nyatakan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, bahkan membangkitkan orang mati. Ada hal lain yang menarik dalam kitab Markus, di mana Yesus menyembuhkan orang tuli. Markus 7 ayat 32 sampai 33. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kalau kita perhatikan dengan baik kedua ayat tersebut dalam peristiwa, banyak orang itu berharap kepada Yesus untuk menumpangkan tangannya kepada si sakit atau si penderita. Namun apa yang kita lihat? Yesus tidak melakukan seperti pengharapan orang banyak atau kebiasaan Yesus di dalam menyembuhkan orang dalam berbagai macam penyakit. Tetapi Yesus memisahkan diri orang tersebut, lalu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya, yaitu memasukkan jari ke telinga orang tersebut, lalu meludah dan meraba lidah orang tersebut. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Artinya Tuhan adalah Tuhan yang kreatif, dan Dia mengetahui dengan tepat apa yang harus dilakukannya untuk suatu penyembuhan. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan itu dengan apa yang ada di pikiran kita. Padahal kita tahu bahwa Tuhan mempunyai 1001 cara untuk menyembuhkan suatu penyakit ataupun untuk menyatakan kuasanya. Untuk itulah, maka Tuhan meminta supaya kita terus berseru dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang hendak Dia perbuat. Jadi kalau Tuhan hari ini memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang di sekeliling kita, tentu Tuhan juga mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita harus tetap disiplin untuk menghindari kerumunan ataupun pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Kita jangan melanggar kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui peraturan pemerintah. Kita semua percaya Tuhan masih berkuasa dan bekerja dalam mukjizatnya sampai hari ini. Dan saya sendiri juga sering kali mengalaminya. Terakhir, di dalam kesaksian saya memang terkena COVID-19. Namun kondisi apa yang saya alami sama sekali tidak mengkhawatirkan. Bahkan saya merasa wabah COVID-19 itu tidak ubahnya seperti suatu penyakit demam biasa. Namun ini tentu tidak berarti saya menantang maut. Ya, namun itu bisa terjadi karena kebesaran dan kemurahan Tuhan Yesus yang telah memelihara kehidupan saya dengan sempurna sehingga saya bisa mendapatkan kesembuhan. Kalau kita lihat secara manusia atau ilmu kedokteran, seharusnya keadaan saya itu adalah sangat mengkhawatirkan. Umur saya sudah di atas 60, saya mempunyai penyakit bawaan. Ya, berdasarkan kedokteran itu sungguh suatu keadaan yang membahayakan. Namun ternyata apa yang saya alami justru bertolak belakang. Bahkan saya sembuh dan sehat sampai hari ini. Untuk itulah, mari jemaat Tuhan yang terkasih, janganlah kita terlalu fokus dan cemas pada wabah COVID-19 ini. Lalu kita lupa kepada kebesaran Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan di Lukas 11 ayat 28, tetapi Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Arti dari ayat tersebut adalah kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Bukan mendengar hanya dengan telinga saja, tetapi kita harus lebih jauh lagi daripada itu. Mendengarkan artinya kita harus patuh, kita harus taat, kita tidak boleh melanggar. Itu artinya kita mendengarkan. Dan arti memelihara adalah kita harus selalu mengingat. Jangan sampai kita lupa. Dan memberikan perhatian yang khusus, yang serius tentang kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita dengarkan. Sebab selama ini banyak sekali umat Kristen yang datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan tanpa memelihara firman tersebut. Mereka datang hanya sebagai kegiatan rutinitas saja. Ya, untuk itu marilah mulai sekarang kita ubah semua kebiasaan buruk kita. Dan sebagai ayat yang terakhir, Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita tahu bahwa sebagai manusia kita lemah. Untuk itu kita harus memohon kekuatan yang berasal daripada Tuhan agar kita dikuatkan dalam menghadapi COVID-19 ini. Tidak bisa dan tidak mungkin kalau kita hanya bersandar pada kekuatan kita. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dengan kata lain kita harus yakin dan percaya bahwa kita mempunyai Roh Allah yang jauh lebih besar dari apapun juga. Firman juga Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi janganlah kita terus terlalu khawatir lalu kemudian kita jatuh bersedih hati. Kemudian kita lupa akan firman Tuhan. Untuk itu, mari jemaat Tuhan yang terkasih, saya ajak jemaat Tuhan yang terkasih untuk menaikkan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yuk, mari kita bersama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah dengan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira olah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi lembangannya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yo, mari kita tinggalkan semua kekhawatiran kita pada malam hari ini. Kita berseru memuji kepada Tuhan. Biarlah damai sejahteranya turun atas kita semua. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang
Yuk, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami setelah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan hati kami Tuhan, membuat kami terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berkuasa akan melindungi kami, meluputkan kami dari segala macam bahaya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau malam hari ini kami boleh mendapatkan damai sejahtera-Mu, damai yang berasal daripada Tuhan. Biarlah damai sejahtera ini terus berada di dalam hati kami Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas diri kami. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin. Kita akan berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga pada bulan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.